kapan keputusan diambil untuk tutup, gitu. Untuk tutup. Terus kapan dikatakan dia mulai laba, kapan dikatakan dia abnormal profit gitu. Oke, sekarang kita lihat persaingan monopolistik. Persaingan monopolistik ini, jadi ada 4 ya. Perfect competition, monopolistic competition, duopoly, dan monopoli. Oke. Nah, keempat pasar ini, jenis pasar persaingan ini ada ciri-ciri tersendiri. Nah, ketika ciri-cirinya beda-beda, tingkah laku pengusaha pun, tingkah laku perusahaan pun, itu akan berbeda di setiap jenis pasar persaingan. Oke, nah, minggu lalu dalam pasar persaingan sempurna, kita sudah lihat bahwa ketika mereka mengalami rugi, mereka nggak langsung tutup, gitu. Mereka nggak langsung tutup, tapi ada keputusan yang lain yang dijadikan untuk memutuskan kapan harus tutup. Jadi nanti ketika kalian pengusaha gitu, lihat dulu kategori pasar persaingan kalian itu jenisnya seperti apa. Jangan ketika rugi langsung tutup gitu. Lihat dulu sampai sebatas mana keputusan itu, sampai sebatas mana kerugian itu bisa kita toleransi. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat persaingan monopolistik. Begini. Oke. Jadi, apa ciri-ciri pasar persaingan monopolistik itu? Salah satunya adalah cukup banyak perusahaan. Nah, produknya itu mirip satu sama lain, tapi tidak identik. Oke. Nah, pasar persaingan monopolistik ini ada di antara persaingan sempurna dan monopoli. Nah, itu kan 2 titik ekstrim ya, seperti yang saya jelaskan kemarin, 2 titik ekstrim. Yang di sini adalah monopoli, di sini adalah sempurna, persaingan sempurna. Di titik yang 2 ini adalah monopolistik, ada oligopoli. Nah, jadi ini pasar persaingan sempurna ketika banyak penjual, banyak pembeli. Monopoli, satu penjual, satu pembeli. Satu penjual, banyak pembeli. Gitu. Nah, di antara yang kedua ini masuklah monopolistik dan oligopoli. Oke. Nah, model itu dikembangkan oleh Joan Robinson. Dia asalnya dari Inggris. Edward Chamberlain asalnya dari USA. Ya, lihatlah orang-orang ilmuwan itu kalau nggak dari Inggris, dari USA, dulu ada dari Yunani. Nanti suatu saat ada dari Indonesia ya. Oke. Nah, untuk struktur pasar hampir sama dengan persaingan sempurna, namun produk yang dihasilkan tidak homogen melainkan terdiferensiasi. Terdiferensiasi maksudnya itu beda-beda loh, banyak jenis-jenisnya. Homogen itu bahkan mirip, sangat mirip, kita nggak bisa bedakan. Nah,
Karena ada diferensiasi, jadi perusahaan itu mendorong untuk melakukan persaingan non-harga. Persaingan non-harga itu persaingan kualitas, persaingan iklan, persaingan bentuk, packaging, gitu banyak. Nah, output yang dihasilkan sangat mungkin saling substitusi. Oke, output yang dihasilkan sangat mungkin saling substitusi. Oke, seperti yang saya kasih contoh kemarin ya. Jadi ini ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Nah, secara singkat ada ini yang paling khusus ya, ciri-cirinya. Produknya terdiferensiasi, jumlah perusahaan banyak dalam industri, bebas masuk dan keluar pasar. Bebas masuk dan keluar pasar. Oke, nah produk yang terdiferensiasi itu produknya dapat dibedakan oleh konsumen dengan melihat siapa produsennya. Oke, siapa produsennya? Apa misalnya nih, untuk Aqua dan Le Mineral. Ketika kita lihat ya, air minum, botol air minum, kita tahu Aqua gitu. Oh, pemiliknya itu adalah Danone. Oke. Lalu kita bisa melihat dari segi kualitasnya, model, bentuk, warna, bahkan kemasan, merek dan pelayanannya. Kalau misalnya ya kita udah sangat familiar ya dengan produk air minum yang ada di Indonesia. Bahkan kita sudah melihat, hanya melihat aja kita udah bisa tahu yang mana Aqua, yang mana Le Mineral. Nah, sekarang kita udah bilang kayak ini, konsumen dapat membedakan produk tertentu kesukaannya dari produk perusahaan lainnya. Hal ini menyebabkan perusahaan memiliki daya monopoli walau terbatas. Gitu. Walau terbatas, seperti yang saya katakan, ketika ada orang yang sudah sangat suka dengan Aqua, jadi nggak mau lagi, bahkan nggak mau mencoba Le Mineral. Ada orang yang sudah suka dengan Le Mineral, nggak mau lagi membeli Aqua. Jadi mereka sudah punya pasar masing-masing, dan di pasar masing-masing itu mereka bisa memiliki daya monopoli. Tapi daya monopolinya itu adalah terbatas. Oke, daya monopolinya itu terbatas. Sekarang kita sudah melihat bahwa kalau dari dulu ya, kita melihat setiap ada acara-acara formal, bahkan acara pesta, acara kondangan, hajatan gitu, air minumnya itu Aqua. Ya, air minumnya itu Aqua gelas itu, Aqua botol kalau acara formal. Sekarang sudah mulai masuk, bahkan di acara formal itu, acara-acara kementerian, sudah ada yang menyajikan Le Mineral, gak hanya Aqua lagi. Gitu. Oke, di antara produk-produk dapat saling substitusi, dapat saling menggantikan. Kan bisa ya, Aqua galon yang di rumah kita itu bisa diganti dengan Le Mineral. Nah, misalnya nih, kalau kita mempunyai tamu yang banyak, sementara galon Aqua kita itu hanya satu. Nah, kita pengen beli satu lagi galon Aquanya gitu. Tapi kan kalau kita beli galonnya, kalau kita beli satu lagi, kita harus beli galonnya dan air minumnya. Gitu kan? Padahal sebenarnya kita hanya butuh satu galon untuk isi ulang gitu. Tapi ada saatnya saat kita punya banyak tamu, pengennya
air minum ini 2 galon. Tapi kalau mau beli satu lagi harus beli galonnya lagi. Nah, sebagai substitusi untuk galon yang satu lagi itu kita belilah Le Minerale itu. Karena nggak harus beli galonnya. Itu. Jadi kedua produk itu menjadi substitusi. Oke. Nah, di sini bisa lihat perbedaan antara permintaan atau kurva permintaan pasar persaingan sempurna, monopolistik, dan monopoli. Ini diingat ya. Saya jelaskan pelan-pelan. Oke. Kan kemarin, garis yang horizontal ini adalah quantity. Garis yang vertikal ini adalah harga atau sering disebut dengan dolar. Nah, kita udah tahu untuk pasar persaingan sempurna, demand-nya itu datar, itu sama dengan MR-nya. Oke, ini udah kita tahu minggu lalu ya. Ingat kan? Nah, sekarang kita lihat untuk pasar persaingan monopolistik. Oke, untuk monopolistik dia nggak datar, dia di sini, dia nggak datar, tapi nggak vertikal juga kayak kurva monopoli. Oke, kalau ini kan, kalau di dalam pasar persaingan sempurna, demand-nya sama dengan marginal revenue-nya, sama dengan price-nya, sama dengan average revenue. Itu untuk pasar persaingan sempurna. Karena demand yang ada di pasar, permintaan yang ada di pasar sama dengan harganya. Oke, sementara untuk pasar persaingan monopolistik, nah, jadi untuk kurva monopoli itu, demand-nya itu begini. Kita bisa disebut dengan inilah ya, ini nggak usah, ini. Untuk persaingan sempurna, demand-nya itu begini. Nah, monopolistik ada di antara yang dua ini. Ini dia. Oke, jadi ingat ketika disuruh menggambar demand atau permintaan dalam pasar persaingan monopolistik, pertama sekali kita harus membandingkan antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Ini ya. Nah, pasar persaingan monopolistik itu diantara yang dua itu. Artinya adalah ini. Oke. Ini diingat ya. Jadi untuk kurva permintaan, kalau misalnya ada pertanyaan, gambarlah perbedaan antara kurva permintaan untuk persaingan sempurna, monopolistik, dan monopoli. Maka kita harus bisa menggambar ini. Karena kalau kita nggak bisa menggambar ini, kita bingung. Yang seperti apa sebenarnya kurva persaingan monopolistik. Oke. Kemudian untuk ciri yang selanjutnya,
jumlah perusahaan banyak dalam industri. Oke. Keputusan perusahaan tentang harga dan output tidak harus memperhitungkan reaksi perusahaan lain dalam industri, karena setiap perusahaan menghadapi kurva permintaannya masing-masing. Oke. Nah, maksudnya di sini adalah kita ambil contoh Le Minerale dan Aqua. Sebenarnya masih ada brand yang lain seperti Cleo, Nestle, apa lagi ya? Gitu. Nah, kan saya katakan tadi bahwa di dalam persaingan monopolistik itu setiap perusahaan itu mempunyai pasar tersendiri, sama seperti Aqua mempunyai pasar tersendiri. Le Minerale juga mempunyai pasar tersendiri, gitu. Jadi yang Aqua ini mereka cukup apa namanya ya? Cukup fanatik terhadap Aqua. Le Minerale juga cukup fanatik ya. Apalagi orang-orang yang cinta lingkungan, ya mereka mikir Aqua ini lebih ramah lingkungan karena galonnya itu nggak nyampah, gitu ya. Tapi orang yang lebih ini suka stylenya Le Minerale lebih memilih Le Minerale gitu. Jadi sebenarnya kedua perusahaan itu mempunyai konsumen masing-masing yang loyal terhadap mereka. Nah, karena itu keputusan tentang berapa yang harus mereka produksi itu nggak tergantung pada berapa yang diproduksi oleh rivalnya. Gitu. Jadi misalnya ketika Aqua memproduksi Aqua galon misalnya, maka dia akan melihat dari pemasaran yang sebelumnya tanpa memperhitungkan berapa yang diproduksi oleh Le Minerale. Oke. Yang selanjutnya adalah bebas masuk dan keluar pasar. Jadi makanya ada kayak ini kan Le Minerale pengusaha yang baru ya, masih lebih baru dia dibanding Nestle, ya kan? Oke, tapi dia bebas masuk dan bebas juga keluar. Nah, di sini kenapa? Oke, di sini laba supernormal akan mengundang perusahaan baru untuk memasuki industri. Apa yang dimaksud dengan laba supernormal? Coba dipikirkan apa maksudnya laba supernormal. Ya, laba itu tinggi. Keuntungan yang stabil. Keuntungan yang stabil. Oke, yang lain? Yang lain? Total pendapatan melebihi total biaya ekonomi. Total pendapatan kalau total pendapatan melebihi biaya ekonomi, itu tadi ya. Oke. Nah, saya jelaskan ya apa yang dimaksud dengan laba supernormal. Oke.
Nah, laba supernormal ini ada ketika suatu perusahaan itu mempunyai daya monopoli. Oke, daya monopoli. Nah, daya monopoli itu bisa kita katakan mereka mencapai keuntungan di atas, mencapai keuntungan di atas. Oke, jadi ada yang disebut dengan tingkat pengembalian normal atau Suaranya putus-putus, suaranya putus-putus ya. Maklumlah, saya menggunakan wifi gratisan. Nah, jadi laba laba supernormal atau laba di atas normal itu ketika kita mencapai yang disebut dengan economic profit. Oke, economic profit. Nah, biasanya itu terjadi ketika perusahaan itu mempunyai monopoli power. Ya, monopoli power. Nah, di dalam pasar persaingan monopolistik itu perusahaan itu mempunyai daya monopoli. Daya monopoli. Jadi ketika kemarin kita lihat bahwa sebelum Le Minerale masuk ke dalam pasar air minuman dalam kemasan, Aqua itu cenderung memonopoli pasar air minum itu, ya kan? Nah, karena adanya laba supernormal oleh Aqua, maka itu menjadi daya tarik tersendiri bagi Le Minerale untuk masuk ke dalam industri air minum dalam kemasan. Jadi Le Minerale melihat, oh, ini monopoli, ini Aqua memonopoli pasar nih, belum mempunyai pesaing yang benar-benar bisa menyaingi Aqua. Jadi dia masuk ke dalam pasar itu karena tertarik dengan laba supernormal yang dimiliki oleh Aqua. Oke. Nah, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau yang di penjelasan sebelumnya kan Ibu jelaskan ada yang disebut dengan daya monopoli terbatas ya Bu? Iya. Itu yang seperti apa? Oke. Jadi kalau ada daya monopoli tapi terbatas gitu kan ya. Nah, kalau monopoli dikatakan ya, monopoli contohnya perusahaan yang monopoli di negara kita adalah Pertamina, PLN. Nah, mereka itu satu-satunya perusahaan yang memproduksi produksi tersebut, satu-satunya. Pertamina itu satu-satunya perusahaan yang menjual bahan bakar. PLN itu satu-satunya perusahaan yang menjual listrik. Nah, artinya mereka memonopoli pasar itu. Tidak ada pesaing yang benar-benar pesaing. Sebenarnya mereka bisa menentukan harganya sendiri kepada masyarakat. Nah, tapi ketika dalam monopolistik, perusahaan itu mempunyai daya monopoli tapi terbatas. Daya monopoli yang dimaksud adalah meskipun sekarang ada dua pesaing besar di dalam pasar air minum dalam kemasan, yaitu Aqua dan Le Minerale. Nah, Aqua itu sebelum masuk Le Minerale tergolong monopoli di dalam pasar air minum. Tapi setelah masuk Le Minerale,
Aqua masih mempunyai daya monopoli di dalam pasar karena banyak konsumen yang masih sangat loyal terhadap Aqua. Nah, ada juga konsumen yang sangat loyal terhadap Le Minerale. Nah, untuk konsumen yang loyal ini, Aqua masih mempunyai daya monopoli. Gitu. Itu maksudnya mempunyai daya monopoli tapi terbatas gitu. Oke. Dapat ya? Jadi nggak sepenuhnya monopoli. Oke, sekarang yang ini nih. Perusahaan existing itu perusahaan yang udah ada di dalam pasar. Bila tidak mampu bersaing, akan lebih baik keluar agar kerugian tidak menjadi lebih besar. Oke. Ada nggak perusahaan air minum yang udah keluar dari pasar gitu? Untuk yang level nasional sih rasa belum, tapi level-level lokal mungkin ada ya yang sudah. Mungkin ada Bu, tapi nggak terkenal jadi. Ya, jadi kita nggak tahu karena nggak terkenal kan. Ya. Kalau yang nasional ya kayak Cleo, Nestle gitu masih ada di pasar gitu. Tapi untuk brand-brand lokal mungkin kita nggak tahu ya apakah sudah ada yang tutup atau seperti apa. Oke, nah ada yang disebut dengan keseimbangan perusahaan dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek perusahaan itu mencapai keseimbangan. Begitu juga dalam jangka panjang. Nah, dalam jangka pendek perusahaan dapat menikmati laba supernormal. Sementara dalam jangka panjang menikmati laba Keseimbangan jangka pendek perusahaan tercapai bila MR sama dengan MC. Oke. Karena memiliki daya monopoli walaupun terbatas. Oke. Pada saat harga lebih besar daripada marginal cost-nya, kemampuan eksploitasi laba relatif terbatas karena kurva permintaan yang dihadapi sudah sangat landai. Apa maksudnya kurva permintaan sudah sangat landai? Landai artinya kalau ini monopoli ya, ini permintaan monopoli. Ini permintaan pasar persaingan sempurna. Kalau tadi kan posisi untuk monopolistik di sini di antara yang dua ini. Kalau dikatakan semakin landai itu artinya dia ada di sini, semakin datar gitu, semakin datar. Jadi kita lihat ketika permintaannya begini agak terjal, itu kemampuan monopolinya itu masih tinggi. Oke, kemampuan monopolinya itu tinggi. Tapi ketika sudah mulai datar begini, kemampuan monopolinya itu sudah mulai rendah. Tinggi ya, ini rendah. Jadi lihat ya, semakin datar suatu kurva dari sini, ini kan terjal ya. Ini semakin datar. Kalau kita buat begini, ini kan sangat datar. Oke. Semakin datar suatu kurva, maka persaingannya semakin ketat. Ya, semakin ketat. Karena di sini adalah pasar persaingan sempurna. Persaingan itu sangat ketat. Di sini persaingan udah berkurang. Di sini tidak ada persaingan sama sekali karena ini adalah monopoli. Ya, yang ini monopoli. Oke. Nah,
sekarang itu artinya ketika P lebih besar daripada marginal cost, perusahaan itu mempunyai eksploitasi laba yang relatif terbatas karena kurva permintaannya sudah sangat landai. Artinya persaingan itu semakin ketat. Oke, jadi kemampuan, kalau kita bawa ke dalam contoh Aqua dan Le Minerale, kemampuan terhadap kemampuan Aqua untuk mencapai laba supernormal atau eksploitasi laba itu berkurang ketika semakin banyak pesaingnya. Jadi kemampuan Aqua untuk mengeksploitasi laba itu berkurang ketika Le Minerale masuk ke dalam pasar. Karena apa? Sebelumnya kurva permintaan Aqua itu begini, tapi ketika Le Minerale masuk dia akan berbagi begini. Jadinya kurva permintaannya menjadi lebih landai. Ya, terkait kurva permintaan. Jadi kalian harus familiar dengan kurva permintaan. Secara umum sih kalau kita menggambar kurva permintaan itu begini. Selalu begini. Cuman karena kita selalu mengasumsikan persaingan itu ya oligopoli lah, dua perusahaan gitu. Sangat jarang kita mengasumsikan begini. Ini adalah perfect competition ya. Oke, ini yang tadi. Laba supernormal itu mengundang perusahaan lain untuk masuk. Nah, masuknya pendatang memberikan dua kemungkinan terhadap permintaan perusahaan. Yang pertama, pelanggan makin setia. Oke. Pelanggan makin setia. Jadi sama seperti pelanggan Aqua itu, pelanggan Aqua tadi itu, apalagi yang orang yang peduli dengan lingkungan ya, mereka akan makin setia dengan Aqua karena mereka nggak mau nyampah gitu. Terus yang kedua adalah pelanggan bersifat memilih. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ketika ada acara di rumah, galon Aqua kita hanya satu, padahal saat itu kita butuh 2. Kalau beli 1 galon lagi, kita harus ikut galonnya. Untuk apa 2 galon di rumah? Gitu ya. Makanya kita ada pilihan yang lain. Kita belilah Le Minerale. Kita beli Le Mineral, ya udah, nanti tinggal buang galonnya. Gitu. Jadi ada pilihan untuk pelanggan. Terus ada pelanggan yang makin setia. Oke. Poin selanjutnya, perusahaan hanya dapat bertahan dalam jangka panjang jika mampu menikmati laba normal, yaitu pada saat harga jual sama dengan biaya rata-rata, yaitu P sama dengan AC. Oke, jadi untuk jangka panjang mereka sanggup bertahan pada saat P sama dengan AC. Pada saat P lebih besar daripada AC, ya otomatis mereka bisa menikmati laba gitu. Tapi pada saat P lebih kecil daripada AC, di sini adalah saat perusahaan itu tidak sanggup lagi bertahan. Oke. Karena apa? Harga itu sudah di bawah dari biaya rata-ratanya. Oke, biaya rata-rata. Tapi ketika harga itu sama dengan biaya rata-rata, perusahaan itu masih memilih untuk bertahan di industri. Jadi dalam pasar persaingan monopolistik, keputusan untuk tutup adalah pada saat P lebih kecil daripada AC. Oke. Sementara
Sementara apa bedanya dengan pasar persaingan sempurna yang kemarin gitu? Oke. Kalau di sini. Jadi kalau contohnya begini, untuk pasar persaingan sempurna, nah kan kita udah tahu kurvanya itu adalah keputusan untuk tutup itu pada saat kita udah tahu bahwa ini adalah demand sama dengan P sama dengan marginal revenue, ya kan? Dan ini adalah Q, ini adalah P. Ini adalah demand-nya. Demand itu sama dengan P. Oke. Sementara untuk monopolistik ini adalah demand-nya, ini adalah P-nya. Oke. Jadi untuk pasar persaingan sempurna, keputusan untuk shutdown itu pada saat ini adalah marginal konsumennya, ini adalah average variable cost-nya, sebetulnya ini berpotongan ya, ini marginal cost, ini average variable cost, dan di sini adalah AC. Nah, keputusan untuk shutdown pada pasar persaingan sempurna adalah pada saat P itu lebih kecil daripada AC. Oke. Sorry. Pada saat P itu sama dengan AVC dan lebih kecil daripada average cost. Inilah keputusan untuk shutdown pada perusahaan pasar persaingan sempurna. Untuk monopolistik, dia akan tutup pada saat misalnya nih, ini adalah average cost-nya. Oke, di sini adalah average cost-nya. Nah, dia akan tutup pada saat E lebih kecil daripada average cost-nya. Jadi ini adalah biaya rata-ratanya udah di atas daripada harga. Jadi dia akan tutup. Nah, untuk pasar persaingan sempurna, karena kita tahu P itu sama dengan average variable cost pun atau AC, itu sudah tutup. Oke, sementara di sini dia lebih kecil, dia udah tutup. Karena pada saat untuk pasar persaingan sempurna, P itu sama dengan marginal revenue. Jadi beda ketentuan untuk pasar persaingan sempurna, keputusan untuk tutup dan keputusan untuk tutup di pasar monopolistik. Jadi bisa dilihat nanti di kurvanya itu seperti apa. Karena untuk pasar persaingan sempurna yang paling penting kategorinya adalah ini, average variable cost. Oke. Kalau P masih di bawah. Oke. Kalau P masih di atas average variable cost,
maka ini belum tutup. Jadi syaratnya adalah average variable cost untuk pasar persaingan sempurna, sementara untuk monopolistik adalah average cost. Oke. 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 Oke, kita lanjut ya. Untuk keseimbangan jangka panjang. Sebelumnya kita bicara tentang jangka pendek ya. Nah, untuk jangka panjang kita bandingkan dulu dengan pasar monopoli. Oke, pasar monopoli dulu ya. Nah, pasar persaingan monopolistik masih lebih baik dilihat dari kecilnya total kesejahteraan yang hilang atau disebut dengan dead weight loss. Gitu. Nah, sekarang kita lihat, nanti kita akan bicara tentang yang disebut dengan dead weight loss atau kesejahteraan yang hilang. Oke, disebut dengan kesejahteraan yang hilang. Nanti kita belajar itu bagaimana cara menghitung kesejahteraan yang hilang ya. Nah, kesejahteraan yang hilang itu bisa disebut nantilah kita akan belajar lebih banyak tentang dead weight loss ini ketika kita berbicara tentang monopoli ya, monopoli. Jadi untuk dan ketika kita juga belajar tentang keseimbangan pasar. Jadi ketika kita berbicara tentang pajak dan subsidi juga. Nah, jadi ada disebut dengan kesejahteraan yang hilang itu disebabkan oleh kebijakan-kebijakan atau struktur pasar. Nah, di struktur pasar itu ada kesejahteraan yang hilang, yaitu adalah pada pasar monopoli dan monopolistik. Ya, jadi nanti kita belajar ya, nanti penasarannya dikit dulu. Nah, ada kesejahteraan yang hilang. Jadi itulah kenapa pasar persaingan sempurna itu adalah pasar yang paling ideal, karena nggak ada kesejahteraan yang hilang di sana. Sementara di monopoli itu ada kesejahteraan yang hilang. Kemana perginya itu? Nah, contohnya nih saya kasih sedikit cerita. Kalau misalnya pemerintah mengatakan kita akan menetapkan pajak. Kita akan menetapkan pajak terhadap rokok sebesar 5.000. Jadi yang sebelumnya harga rokok itu sebesar 10.000, sekarang ada pajak 15.000. Oke, pertanyaannya, siapa yang menanggung pajak ini? Berapa persen ditanggung oleh konsumen? Berapa persen ditanggung oleh perusahaan rokok?
gitu. Nah, misalnya nih, oke, nanti kita akan bahas juga siapa yang membayar lebih besar, apakah perusahaan atau konsumen. Nanti akan kita lihat. Nah, kalau misalkan dari pajak yang 5.000 itu, dibayarkan oleh konsumen sebesar 3.000 dan produsen sebesar 2.000. Oke, pas 5.000 kan. Rupanya yang sampai ke pemerintah itu bukan 5.000 loh. Padahal yang dibayarkan masyarakat, baik itu dari produsen sama konsumen, itu 5.000. Tapi yang nyampe dari pendapatan pajak itu nggak 5.000. Kemana hilangnya? Itu yang disebut dengan kesejahteraan yang hilang atau debt weight loss. Nanti kita akan belajar itu pada saat kita belajar tentang keseimbangan dan pajak dan subsidi. Kita akan belajar bagaimana cara menghitung kesejahteraan yang hilang itu. Karena itu akan kita pakai dan akan sering kita dengar juga. Oke, jadi yang di sini yang dimaksud adalah kesejahteraan yang hilang pada pasar persaingan monopolistik itu lebih kecil dibanding pasar monopoli. Oke, jadi pada pasar monopoli itu banyak kesejahteraan yang hilang. Karena apa? Tidak terjadi efisiensi. Oke, jadi penyebab salah satu kesejahteraan hilang itu adalah ketidakefisiensian pasar itu sendiri. Nah, di dalam pasar monopoli itu, ketidakefisiensian itu sangat tinggi. Ya, cobalah lihat ya, bagaimana efisiensi di perusahaan BUMN seperti Pertamina, PLN gitu, dibanding dengan perusahaan swasta. Perusahaan swasta itu sangat efisien. Karena apa? Mereka itu tidak monopoli. Nah, ketidakefisiensian ini itu yang menyebabkan adanya kesejahteraan yang hilang. Sementara dalam pasar persaingan monopolistik, karena mereka bersaing, tapi jadi nggak bisa suka-sukanya, nggak bisa suka hatinya. Kalau kau membuat harga lebih tinggi, masyarakat akan memilih pesaingnya, gitu. Gitu ya. Jadi dibanding dengan pasar monopoli, persaingan monopolistik, kesejahteraan yang hilang itu lebih kecil. Oke. Dan selanjutnya, dalam hal efisiensi, dibanding dengan persaingan sempurna, monopolistik itu masih kurang efisien. Jadi yang paling efisien itu adalah pasar persaingan sempurna. Oke, apa penyebabnya? Karena harga jual masih lebih besar dibanding harga marginal. Ya, kalau di pasar persaingan sempurna, P sama dengan MC. Ya kan? P sama dengan MC di pasar persaingan sempurna. Sementara untuk monopolistik itu P masih di atas MC. Ketika P sama dengan MC untuk monopolistik, itu adalah keputusan untuk bertahan. Tapi sekali aja P lebih kecil dari MC, itu adalah keputusan untuk tutup atau bangkrut. Oke, dalam jangka panjang mengalami kelebihan kapasitas atau disebut dengan excess capacity. Ya. Oke, nantilah saya jelaskan tentang debt weight loss ini. Ini disebut dengan debt weight loss, ada di dalam kurva ini. Pasal kesejahteraan yang hilang. Saya jelaskan. Oke. Kita istirahat dulu ya, 10 menit. Ya, 10 menit ya.
Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Sekarang kita lihat dulu sebelum kita pindah ke oligopoli. Kita lihat dulu pengaturan. Perlu nggak sih kebijakan pemerintah di pasar oligopoli monopolistik ini? Karena pada pasar monopoli pemerintah itu perlu campur tangan seperti pada saat seperti menentukan harga di di Pertamina, PLN gitu. Pemerintah kan campur tangan untuk menentukan harga berapa, harga BBM berapa, tarif listrik. Pemerintah itu perlu campur tangan. Sementara untuk monopolistik, untuk monopolistik adakah intervensi pemerintah terhadap Aqua sama Le Minerale? Tidak ada kan? Mereka itu dibiarkan bersaing begitu saja. Nah, jadi kalau misalnya nanti berpikir tentang soal-soalnya ini nanti cukup menjebak tentang apa kebijakan yang harus dilakukan, apakah perlu intervensi pemerintah, kebijakan apa yang perlu diintervensi, gitu. Jadi bisa diingat contoh-contohnya dengan contoh-contoh kehidupan nyata, bisa langsung diingat, oh ternyata untuk persaingan Aqua sama Le Minerale itu pemerintah nggak campur tangan. Tapi untuk monopoli seperti PLN sama Pertamina, pemerintah itu campur tangan. Oke, sekarang kita lihat pengaturan pasar persaingan monopolistik. Ketidakefisienan yang dihasilkan perusahaan yang beroperasi dalam persaingan monopolistik tidak perlu pengaturan atau intervensi, ya, tidak perlu. Ingat ya, ini kata yang perlu diingat, tidak perlu. Alasannya apa? Yang pertama, daya monopoli yang ada pada pasar persaingan monopolistik ini relatif kecil atau terbatas, atau monopoli terbatas, ya, menyebabkan kesejahteraan yang hilang juga itu relatif kecil. Permintaan atau kurva permintaan itu sangat elastis, menyebabkan kelebihan kapasitas produksi relatif kecil. Jadi elastis maksudnya, misalnya nih, ini kan harga ya, ini harga, ini quantity. Perubahan sedikit aja harga itu seperti ini. Perubahan sedikit saja harga, ini Q1, ketika harganya berubah segini, itu akan mengubah permintaan. Berubah permintaan menjadi Q2. Jadi ini disebut dengan elastis. Jadi persentase perubahan harga itu dibandingkan persentase perubahan quantity, itu persentase perubahan quantity lebih besar daripada persentase perubahan harga. Itu disebut dengan elastis. Jadi dalam persaingan monopolistik, kurvanya itu cukup elastis, permintaan itu cukup
elastis menyebabkan kapasitas produksi excess capacity atau kelebihan supply nanti di sini itu sangat kecil. Oke. Ketidakefisienan yang dihasilkan perusahaan diimbangi dengan kenikmatan konsumen karena beragamnya produk, peningkatan kualitas, dan meningkatnya kebebasan konsumen dalam memilih output. Oke. Jadi seperti contoh aku sama Le Minerale, meskipun karena ketidakefisienan itu atau inefisiensi itu terjadi pada saat perusahaan itu mempunyai monopoli terbatas, daya monopoli yang terbatas. Nah, tapi daya monopoli yang terbatas itu tertutupi dengan banyaknya pilihan masyarakat, kualitasnya gitu, karena itu bersaing. Karena Aqua sama Le Minerale itu bersaing habis-habisan. Mereka meningkatkan kualitasnya, mereka meningkatkan jenis-jenis produknya. Jadi kualitas dan produk itu menutupi ketidakefisienan yang terjadi. Ya. Jadi ini alasan kenapa campur tangan pemerintah tidak perlu dalam pasar persaingan monopolistik. Oke, sekarang kita berbicara tentang pasar oligopoli. Oke, setelah ini kita belajar tentang oligopoli ya. Nah, oligopoli itu, lihat ya, hanya terdapat beberapa atau sedikit perusahaan saja yang menjual produk-produk yang identik atau yang mirip satu sama lain. Oke. Nah, struktur pasar atau industri oligopoli terdiri dari hanya sedikit perusahaan produsen, di mana setiap perusahaan memiliki kekuatan cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Perilaku setiap perusahaan akan mempengaruhi perilaku perusahaan lain dalam industri. Oke. Kondisi pasar oligopoli mendekati kondisi pasar monopoli. Oke, mendekati kondisi pasar monopoli. Oke, karakteristiknya hanya sedikit perusahaan dalam industri. Oke, produknya homogen atau terdiferensiasi. Pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi, kompetisi non harga. Sekarang kita lihat satu persatu ciri-cirinya ini ya. Yang pertama, sedikit perusahaan dalam industri. Biasanya jumlah perusahaan yang didiskusikan kurang dari 10. Nah, kekuatan perusahaan dapat diukur dengan menghitung rasio konsentrasi, yaitu berapa persen output dalam pasar oligopoli dikuasai oleh perusahaan yang dominan. Oke. Pasar suatu industri dikatakan oligopolistik apabila ada concentration ratio gitu ya. Concentration ratio itu melebihi 40%. Jadi jika CR-nya itu 8 sama dengan 80%, artinya 80% penjualan output dalam industri dikuasai oleh 8 perusahaan terbesar. Gitu ya. Jadi hanya sedikit perusahaan dalam industri itu bisa kita lihat dari kurang dari 10 perusahaan di dalam industri itu. Jadi untuk melihatnya
ada rumus concentration ratio atau yang disebut dengan rasio konsentrasi. Ada yang disebut CR4, ada juga CR8. Kalau CR4 artinya 40% output dalam industri dikuasai oleh 8 perusahaan besar. Nah, produknya homogen atau terdiferensiasi. Pertama, persaingan antar perusahaan adalah persaingan harga atau non harga. Nah, kemudian pasar oligopoli yang menghasilkan produk diferensiasi adalah industri mobil, rokok, dan film kamera. Oligopoli yang menghasilkan produk homogen adalah industri baja, pipa paralon, seng, dan kertas. Jadi, kalau di Indonesia kita bisa lihat hanya beberapa pabrik kertas ya. Terus rokok juga hanya beberapa pabrik rokok yang terkenal ya. Kemudian, semakin besar tingkat diferensiasinya, perusahaan makin tidak bergantung pada perusahaan-perusahaan lainnya. Oke, jadi misalnya ya, diferensiasi mobil apa ya, mobil sport ya, dengan sedan. Ini kan sangat beda ya pasarnya ini. Jadi semakin terdiferensiasi, semakin beda. Jadi ketika pasarnya itu semakin beda, maka mereka itu tidak saling tergantung atau tidak saling terikat. Oke. Jadi contohnya adalah mobil atau rokok. Untuk mobil, kalau yang semakin terdiferensiasi dia, contohnya mobil sport dan mobil sedan. Atau mobil untuk apa namanya? Bukan untuk mobil gunung lah, ini untuk gunung. Ya ini untuk kota. Itu. Jadi ini sangat beda. Oke. Nah, pengambilan keputusan itu saling mempengaruhi. Oke, jadi keputusan perusahaan dalam menentukan harga dan jumlah output akan mempengaruhi perusahaan lainnya, baik yang sudah ada maupun yang di luar industri. Oke, kompetisi non harganya itu seperti apa? Nah, itu termasuk pelayanan iklan, seperti informasi, citra yang baik, merek, dan mempengaruhi perilaku konsumen. Oke. Nah, apa penyebab terjadinya pasar oligopoli? Nah, yang pertama adalah efisiensi skala besar. Efisiensi skala besar. Efisiensi skala besar itu seperti teknologi padat modal atau capital intensif, karena membutuhkan modal yang sangat besar seperti industri mobil ya, itu modalnya itu sangat besar. Industri rokok juga modalnya sangat besar. Oke, kompleksitas manajemen gitu. Karena kompetisi harga dan non harga, kemampuan keuangan yang besar saja tidak cukup sebagai modal untuk bertahan dalam industri. Oke. Karena seperti kita lihat ya, untuk perusahaan rokok atau mobil lah, sejak diproduksi sampai pemasarannya itu membutuhkan rantai yang sangat panjang.
rantai yang sangat panjang seperti Honda ya, Honda atau produksinya di Jepang. Produksinya di Jepang, tapi pemasarannya ke Indonesia itu prosesnya sangat panjang. Oke. Kemudian dalam segi manajemen harus mempunyai kemampuan manajemen yang sangat baik. Jadi bukan hanya modalnya yang sangat besar, tapi kompleks, manajemennya juga sangat kompleks. Oke, jadi ada satu yang sangat terkenal di sini di keseimbangan oligopolis ini, keseimbangan oligopolis itu disebut dengan model permintaan yang patah. Ingat ya, model permintaan yang patah atau kink demand model atau kink demand. Oke. Jadi ingat ya, ada ini model permintaan yang patah. Model ini dikembangkan oleh ini. Nah, ada dua pemikiran. Yang pertama adalah harga bersifat kaku, infleksibel. Nah, dan oligopolis mengambil keputusan berdasarkan sikap pesimis atau pessimistic way. Oke. Nanti kita lihat seperti apa kurvanya. Saya jelaskan lagi. Saya jelaskan dulu teorinya. Oke. Permintaan sangat elastis bila harga dinaikkan, tapi inelastis bila harga diturunkan. Oke, contohnya ini. Kan kita sudah tahu konsep elastisitas ya. Oke. Jadi kalau misalnya harga keseimbangan itu di sini. P di sini. Terus inilah QA. Oke. Nah, inilah keseimbangannya. Jadi katakan permintaan sangat elastis jika harga dinaikkan. Kalau harga dinaikkan, misalnya harga dinaikkan sekian, permintaannya langsung turun segini. Jadi di sini dia untuk harga ini. Tapi inelastis kalau harga diturunkan, turunlah harga segini. Tapi permintaannya yang naik itu hanya sedikit. Nah, sekarang kalau kita gambar kurvanya ini, patahkan begini, sementara kurva permintaan itu seharusnya begini. Itulah yang disebut dengan kink curve atau kurva yang patah. Nah, jadi harus diingat inilah yang menyebabkan ada kurva yang patah, kurva permintaan yang patah dalam pasar oligopolis. Apa penyebabnya? Permintaan itu sangat elastis bila harga dinaikkan, tetapi inelastis pada harga diturunkan. Oke, kita sudah tahu konsep elastisitas, bahwa bagaimana hubungan antara harga dan quantity. Oke. Ada pertanyaan di sini? Karena ini sering muncul dalam ujian. Oke, lanjut ya. Nah, jadi di dalam oligopolis itu, dalam seluruh ilmu ekonomi, ketika kita berbicara tentang memaksimalkan laba atau persaingan, kita menggunakan yang disebut dengan persaingan oligopoli. Ya, persaingan oligopoli. Oke. Jadi di sini kita lihat bahwa ada yang disebut dengan model kepemimpinan harga atau disebut dengan price
leadership model. Nah, oke, apa yang dimaksud dengan model kepemimpinan harga? Jadi, di dalam perusahaan itu ada, di dalam pasar itu ada yang disebut dengan perusahaan yang dominan. Lalu ada perusahaan pengikut. Nah, perusahaan yang dominan ini duluan memutuskan berapa harga produk yang mereka jual. Oke. Mereka duluan menentukan harga produk yang mereka jual. Nah, perusahaan kecil-kecil nanti itu akan mengikuti. Itu akan mengikuti harga dari perusahaan dominan tadi itu. Oke. Nah, itu yang disebut dengan kepemimpinan harga. Sekarang kita lihat keseimbangannya. Oke. Keseimbangannya kita lihat yang pertama. Oke. Yang pertama kita lihat untuk P1, dan Q1. Disinilah demand-nya, yaitu adalah ini. Oke, sekarang kita lihat bahwa ketika harga naik, jadi saya jelaskan yang tadi ya, ketika harga naik menjadi P3, berapa jumlah permintaannya? Itu turun sebesar ini. Oke, turun ke sini. Sekarang ketika harga turun, oke, ketika harga turun menjadi P2, berapa jumlah barang yang diminta? Itu sebesar Q2. Coba lihat keseimbangannya. Oke, dari sini titik ini ke titik ini dan titik ini. Seharusnya kalau kita mengikuti bahwa itu adalah dari titik A, B, lanjut terus mengikuti kurva permintaan D1. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia patah di sini karena elastisitas ini kita bilang dengan A dan B. A itu lebih besar daripada B. Artinya elastisitas ketika dia harganya turun itu lebih besar dibanding ketika harganya naik. Oke, makanya ini kurvanya ini patah di sini, ya. Itu yang disebut dengan kink demand curve, kurva permintaan yang patah dalam pasar oligopoli. Oke, udah bisa ya digambarkan. Nah, oke, saya bahas sebentar. Jadi dalam pasar persaingan oligopoli itu, ada 3 pasar persaingan yang disebut dengan ini oligopoli, ya. Ada yang disebut dengan Cournot, ada yang disebut dengan Bertrand, ada yang disebut dengan Stackelberg. Oke. Cournot yang ini itu pada saat bersaing secara quantity. Apa artinya quantity? Quantity itu artinya perusahaan itu bersaing menentukan berapa jumlah yang akan mereka produksi. Jadi misalnya nih perusahaan rokok, saya akan memproduksi 50. Itu jarum, ya. Jarum. Apa satu lagi ya? Apa pesaingnya jarum? Sempurna. Iya. Misalnya, oke, jarum sama Sempurna. Mereka bersaing di pasar
rokok gitu. Nah, Jarum menentukan aku akan memproduksi 50. Padahal jumlah konsumen itu misalnya ada 100 gitu. Ada 100 orang yang mau membeli rokok. Nah, Jarum bilang dia akan memproduksi 50. Nah, otomatis Sempurna akan memproduksi 50 juga kan. Soalnya kalau Sempurna memproduksi 55, nah 5 lagi kemana? Gitu. Itu disebut dengan bersaing secara Cournot. Nah, ada juga bersaing secara Bertrand. Nah, Bertrand ini dia bersaing secara harga. Kalau Jarum mengatakan, saya menjual per bungkus itu sebesar 15.000. Nah, Sempurna akan mengatakan, saya akan menjual 15.000. Saya akan menjual 14.900. Jadi mereka bersaing secara harga. Gitu. Nah, Stackelberg itu, kalau misalnya dia duluan ada di pasar, jadi siapa yang duluan? Siapa duluan? Dia yang menentukan apakah harganya berapa atau jumlahnya berapa. Oke, harga dan jumlah. Gitu. Jadi ada 3 jenis persaingan di dalam pasar oligopoli itu dalam menentukan harga, dalam menentukan keseimbangan. Itu disebut dengan Cournot, Bertrand, dan Stackelberg. Oke. Nah, itulah yang akan kita bahas di materi selanjutnya. Oke. Pada saat kita berbicara tentang duopoli. Jadi duopoli itu adalah bagian daripada oligopoli. Ya, di mana kita hanya mengasumsikan 2 perusahaan. Oke. Nah, kenapa disebut dengan model Cournot? Karena dikembangkan oleh Agustin Cournot. Sementara artinya ini adalah Cournot, ingat aja Cournot adalah quantity. Oke. Nah, nanti kita akan belajar. Kalau dulu kan kita melihat keseimbangan itu adalah permintaan dan penawaran, maka inilah yang disebut dengan keseimbangan. Ini. Kalau sekarang kita akan melihat keseimbangan Cournot itu ditentukan oleh reaksi perusahaan A terhadap reaksi perusahaan B. Nah, sekarang kita udah berbicara tentang reaksi. Gak cuma orang kimia loh berbicara tentang reaksi, kita juga bicara tentang reaksi. Iya, mencakup segalanya kan Ibu. Ya, oke. Jadi ini materinya cukup panjang ya. Jadi kita lanjut minggu depan aja sampai dengan game teori juga. Oke. Kita akan bahas minggu depan aja biar lebih fresh. 5 menit lagi. Karena ini tinggal 5 menit lagi. Oke, ada pertanyaan di sini? Bu, di slide sebelumnya Bu, tolong bisa Bu. Coba Bu. Ya, ini. Itu yang dijelaskan tadi kan yang terakhir di bawahnya Bertrand itu kan ada apa itu Bu? Stackelberg. Iya, itu kalau kan itu kan menentukan jumlah ya Bu. Jadi kayak yang lebih dahulu itu berarti yang menentukan harga ya Bu ya. Iya, siapa yang duluan ada di pasar itu dialah bosnya. Iya, tapi kalau misalkan contohnya kayak rokok tadi itu kan setiap barangnya kan beda itu Bu. Maksudnya rokok itu jenisnya rokok itu gimana Bu? Oke, jadi nanti dalam Stackelberg itu, nah nanti kita akan melihat ketika perusahaan yang masuk pertama kali itu akan membuat harganya berapa. Nah, perusahaan kedua yang masuk, apakah membuat produk yang sama dengan produk perusahaan satu? Otomatis dia akan membuat produk yang sedikit lebih berbeda. Mungkin dengan harga yang sama. Gitu. Jadi barangnya sedikit mirip gitu ya Bu? Ya, sedikit mirip. Gitu. Ya, sedikit mirip. Seperti apa ya? Indomie ya di Indonesia itu sangat dominan. Gitu. Sekarang ada Sarimi. Nah, Sarimi datang itu yang kedua, yang maksudnya Indomie itu leadernya, biasanya kita bilang leader ya, itu leader Indomie. Sementara
followernya, pengikutnya itu Sarimi gitu. Indomie itu kita udah tahu produk Indomie itu seperti apa. Sarimi itu datang dengan dirinya sendiri yang mengatakan Sarimi isi 2 gitu. Padahal sama-sama mie instan gitu. Tapi kenapa harus Sarimi isi 2? Jadi dia memilih, meskipun dia memproduksi produk yang sama tadi, tapi ada diferensiasi di sana. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Cukup ya. Kalau nggak ada, kita tutup. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita akan membahas tentang masih duopoli ya, duopoli. Dan setelah itu kita akan membahas tentang monopoli. Lalu kita bandingkan keempat-empatnya, kita ringkas sedikit ya. Kalau yang kemarin itu masih sifat-sifatnya, ciri-cirinya. Nanti kita lihat juga dari segi pengambilan keputusannya. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sampai jumpa minggu depan ya. Makasih Mbak Dami. Ya, tugasnya nanti malam saya kirim ya. Soalnya nanti setelah ini saya mau siap-siap ke ibadah dulu ke gereja. Jadi nanti malam baru saya kirim ya. Iya Bu. Oke.